A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi yang cerah ini, Allah masih mengkaruniakan kepada kita semua nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam sehingga bisa bertemu kembali di pelajaran Al-Quran Hadis. Alhamdulillah. Apa kabar anak-anakku semua? Alhamdulillah, Ibu berharap anandaku semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Di pelajaran kali ini kita akan memasuki bab terakhir pelajaran Al-Quran Hadis, yaitu masuk di surat Al-Lahab. Sebentar lagi kita mau ujian penilaian akhir semester. Sudah siap semua ya? Insya Allah, semoga Allah mudahkan. Al-Lahab artinya gejolak api. Surat Al-Lahab merupakan surat yang ke-111. Surat Al-Lahab terdiri dari 5 ayat. Surat Al-Lahab diturunkan di kota Mekah. Surat Al-Lahab diturunkan setelah surat Al-Fat. Nama Al-Lahab diambil dari kata Al-Lahab yang terdapat pada ayat ketiga surat ini. Surat ini juga dinamakan Al-Masad, diambil dari ayat terakhir pada surat Al-Lahab. Kali ini Ibu akan menceritakan tentang tertutupnya penglihatan Ummu Jamil. Kalian tahu siapa Ummu Jamil itu? Ummu Jamil adalah istri dari Abdul Uzza bin Abdul Muthalib, yaitu Abu Lahab. Sebenarnya masih paman Rasulullah. Namun, dia yang paling kuat menentang dakwah Rasulullah beserta istrinya. Ummu Jamil gemar menebarkan fitnah tentang Nabi Muhammad SAW kepada penduduk Mekah, serta selalu menaburi duri di sepanjang jalan yang hendak dilalui oleh Rasulullah SAW. Suatu hari, dia ingin menghampiri dan mendatangi Rasulullah SAW. Pada saat itu, Rasulullah SAW sedang ditemani oleh Abu Bakar Asy-Siddiq. Abu Bakar pun berkata, "Ya Rasulullah, segeralah pergi dari sini. Aku takut perempuan itu menyakitimu." "Tidak apa-apa, dia tidak akan melihatku," jawab Nabi Muhammad SAW. Tidak lama sampailah Ummu Jamil ke tempat Nabi dan Abu Bakar. "Hai Abu Bakar, di mana Muhammad? Dia telah mengejekku dengan syairnya," teriak Ummu Jamil. "Beliau tidak mengucapkan syair apapun," jawab Abu Bakar radhiyallahu an. "Baiklah, aku percaya padamu," kata Ummu Jamil sambil berbalik pulang. "Ya Rasulullah, Ummu Jamil benar-benar tidak melihatmu," kata Abu Bakar radhiyallahu an tercengang. "Iya, malaikat tadi menutupiku dengan sayapnya sehingga perempuan itu tidak melihatku," jawab Nabi Muhammad SAW. Ternyata yang dikatakan syair oleh Ummu Jamil adalah Al-Quran Surat Al-Lahab ayat 1 sampai dengan 5. Sebab turunnya Surat Al-Lahab. Suatu ketika Rasulullah SAW keluar menuju tanah lapang. Kemudian beliau naik ke atas bukit, lalu beliau berseru, "Ya Sabbahah!" Maka berkumpullah kaum Quraisy di hadapan beliau. Rasulullah SAW lalu berkata, "Bagaimana pendapat kalian jika aku beritahukan kepada kalian bahwa ada musuh yang hendak menyerang kalian di waktu pagi hari atau sore hari? Apakah kalian percaya padaku?" Mereka menjawab, "Iya, kami percaya padamu." Rasulullah SAW berkata, "Sesungguhnya aku memperingatkan kalian akan azab yang sangat pedih." Maka Abu Lahab berkata, "Apakah hanya karena ini engkau mengumpulkan kami? Celakalah engkau." Lalu Allah Ta'ala menurunkan ayat, "Tabbat yada abi lahabi wa tab." Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Sampai di akhir surat. Fathul Bari, hadis riwayat Bukhari. Surat ini merupakan salah satu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah, di mana Allah menurunkan surat ini dalam kondisi Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil masih hidup, sementara keduanya telah ditetapkan sebagai orang yang akan disiksa di dalam api neraka.
Kandungan surat Al-Lahab. Yang pertama adalah Allah Ta'ala akan menyiksa Abu Lahab di neraka karena dia sering mengganggu dan menghalangi dakwah Rasulullah SAW. Yang kedua, harta benda seseorang tidak bisa menyelamatkan dari siksa Allah jika dia banyak bermaksiat atau berbuat dosa. Yang ketiga, diharamkan menyakiti orang-orang yang beriman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sesungguhnya dia akan binasa. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Sayasla naran dzata lahab. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar. Fi jidiha hablum mim masad. Yang di lehernya ada tali dari sabut. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum min مسد